Oke, selamat datang di MB Podcast ya. Kali ini gue bersama teman gue lagi. Di sini masih yang sama sebelum di episode sebelumnya. Karena gue cerita langganan banyak guys. Karena masalah hidupnya banyak guys. My life is such a drama, tapi tidak dibuat-buat. Ya, menurut dia trouble is a friend. Ya. Oke, di sini gue bersama Nur Alia Putri, bisa dipanggil Put, biasa juga nggak dipanggil. Bisa juga dipanggil Nengok. Oke, siap. Kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang berkaitan dengan mistisisme. Serius. Mistisisme kayak. Apa sih mistis? Lu mistis. Iya. Yang tidak kasat mata, tapi ada. Tapi bisa dirasakan. Nah, antara ada dan tiada, gitu kan? Ada lagunya gitu tuh. Zaman dulu cuy. Nah, ini, sebenarnya gue sangat menghindari ini konten-konten horor kayak gini. Tapi kena lah. Sebetulnya gue sangat Karena gue suka horor Tapi guys. berhubung traffic horor itu di Indonesia tinggi pak, banyak yang minat. Ya mau nggak mau lah menyesuaikan kebutuhan pasar gitu kan. ya kan gitu, kita harus menyesuaikan. Jadi Yang penting Emput ini punya cerita horor. Yes. Punya cerita horor nih. Di dalam hidupnya banyak cerita Sebenarnya horor. sih, Sebenarnya dengan dia diem aja dia udah horor ini. Penuh dengan misteri. sialan emang. Jadi sebenarnya sih nggak horor. Tapi Jadi kayak tak masuk akal lah. Di luar Masuk akal. nalar, di luar nalar. di luar nalar tidak bisa dijelaskan secara fisika. Yes. Apalagi aljabar atau Pythagoras. Oke, siap. Jadi kita Albert sering- Einstein Lewat. tidak terpakai dari relativitas Anda. Jadi kalau misalkan lo nih, buat orang-orang yang denger ini, kalau misalkan lo masih mikir pakai logika, lo mendingan jangan denger atau lo bakal nge-hate gue seumur hidup. Iya benar. Lo nggak bakalan percaya hal ini. Tapi gini, nggak mungkin sih orang Indonesia berpikir pakai logika, karena dia menggunakan perasaan dulu. Gitu ya, bagus kalau Bagus ya, kata menurut gue. gue. Tapi menurut gua enggak loh. Anda laki-laki soalnya. Lanjut. Gimana? Apa? Lanjut apa? Ya tanya dong, kan gue butuh kejelasan. Kan gua nggak tahu lu punya cerita horor Oh, apa. langsung aja nih diceritain. Gimana? Langsung aja lah. Jadi ini karena genrenya horor, jadi suara-suara gue agak gue dramatisir ya. Dramatisir. Biar view-nya naik, guys. Jadi gue ini View-nya naik lu goblok. jadi malah di Nah, tapi nggak apa-apa. belak-belakan. Ya emang tujuan orang-orang yang bikin konten horor di YouTube itu kan supaya view-nya naik, cuy. Ya biar dapet duit, kalau miskin. Bener kan? Udah tuh. Jadi gini ceritanya. Di antara keluarga gue yang paling bisa merasakan energi itu. Hah? Energi itu dalam tanda kutip. Jadi lu mau ceritain meyakinkan apapun, kalau misalkan dia nggak percaya sama hal itu, ya bakal dia rasain juga gitu. Jadi pertama lo itu percaya, kedua lo bisa ngerasain. Nah kalau gue emang yang orangnya percaya, dan gue sering nonton konten-konten horor. Jadi kayak makhluk-makhluk itu tuh terangsang gitu. Ya. Dan mereka juga merasa kayak pengen nunjukin, oh gue di sini gitu. Nah ada satu kejadian itu tuh pas banget. Gue juga tadinya nggak percaya cuy, ngapain banget sih maksudnya? Nggak percaya. Kayak malam Jumat itu mistis, kayak malam Jumat itu serem. Tadinya gue nggak percaya. Maksud gue setiap malam serem kok. Maksudnya kalau udah malam gitu kan, gelap, ya serem gitu. Nggak malam Jumat aja, malam Minggu pun kalau lo di kuburan ya serem. Tapi enggak, sekarang lo di kuburan rame ya. Tapi malam takbiran gak serem banget. Ya beda lagi. Ya gitu, jangan bahas itu. Tahu ah. Sensitif soalnya. Suatu malam gue tuh nyium bau di ruang tamu. Itu paling sering banget pokoknya kejadian di situ. Bau bangke. Bener-bener bau banget, kayak udah kayak 7 hari gitu. Bangke 7 hari, lu ngerti gak sih? Jangan kan 7 hari, kayak udah mau meletus, lu tau gak sih? Iya. Bangke tikus yang udah bener. Oh bener-bener. Itu bau banget sih. Itu bau banget, sumpah. Dan anehnya semua keluarga gue tuh nggak nyium. Oh lu doang ya? Iya. Waduh, kok bisa gitu ya? Nggak ngerti gue. Mak bau mak, gue bilang ke teman gue, mak bau. Ih,
si Putri orang nggak bau gitu kan, malah gue ngomel-ngomelin cuy. Udah kan akhirnya gue berusaha tenang lah dan gue Pantas lu domelin, mak bau mak, lu katain bau. domelin cuy. Aduh. Di ruangan ini maksud gue. Oh ini di sini. Enggak, sono depan, tenang aja sih, dia takut guys. Karena ini juga bangunan baru sebenarnya. Betul. Akhirnya ya udahlah, daripada gue ribut, cincong, nggak bakalan percaya juga orang-orang. Akhirnya gue masuk ke kamar aja. Udah tuh. Nah pas minggu depannya, semua orang lah tuh nyium. Dan ditambah lagi keluar belatung di depan TV. Ini kalau kayak gini nanti malam tau Gi. Jangan anjir. Biar kepanggil. Kepanggil ya klarifikasi. Oh bisa sih. Iya. Next kita. Tambah lagu, tambah laku. Iya. Next kita bikin malam ya. Soalnya biar dia klarifikasi. Kenapa sih Bu? Bau apa gimana? Terus ya udah tuh. Dan ini kurang ajarnya lagi. Maksud gue, oke lah kalau misalkan gue nyium sendiri, emang setan kerjanya kayak gitu ya kan, gangguin orang. Nah cuman kalau misalkan ini siang-siang dan semua orang ngeliat, itu kayak udah kurang ajar nggak sih, kelewatan nggak sih? Nih pokoknya ada, gue tuh pernah baca. Siang-siang ngeliat? Nggak ngeliat itu. Terus pokoknya gue tuh pernah baca atau pernah dengar apa, setan itu kalau nampakin diri sekelibat aja itu pasti ada ganjarannya cuy. Dia juga pasti dihukum. Alam lu juga udah lain. Nah tapi kali ini tuh kayak kerjanya tuh emang udah siang-siang, semua orang lagi beraktivitas dan dia nunjukin energinya gitu. Itu kan udah kebangetan dong. Nah jadi waktu siang-siang itu emang gak bau sih, siang-siangnya belum bau, tapi ada belatung dan itu tidak dijatuhin, tapi keluar dari bawah. Oh gitu. Masuk akal nggak lo? Pokoknya justru kalau dijatuhin lebih nggak masuk akal Put. Justru masuk akal dari atap. Misal ada bangkai atau apa gitu. Ya kan. Nah dari akhirnya bawah ya. Jadi kayak petuk gitu. Nggak jelas kan? Gue merinding sumpah. jadi ayah gue tuh sampai manggil tukang. Waktu itu ada tukang lagi ngerjain rumah, terus dipanggil, Bang coba tolong dong di atas. Jadi kan di atas tuh kayak ada bukaan gitu kan. Tolong dong, mungkin di sini ada bangkai atau apa gitu kan. Nah pas dilihat disenterin nggak ada cuy. Dan pas pas amati lagi, emang datangnya tuh bukan dari atas, dari bawah kayak tek gitu. Jadi gini loh, jadi kita ngakalin, kita taruh buku di bawah. Nah kalau misalkan itu datang dari atas, berarti nyampe dong ke kertas ini. Di atas buku. Di atas buku. Nah ini nggak ada. Pas kita angkat bukunya baru ada batu. Masuk akal nggak sih? Enggak kan, makanya gue bilang dari tadi kalau ya lo yang masih mikir pakai logika ngedengerin ini, jangan dengerin. Ya namanya juga mistis Cuk. Simpan logika. Einstein juga bingung ini ngejelasin ini. Pokoknya jangan. Maksudnya kita tuh jangan pakai ini, jangan pakai ini. Memakai hati ya? Pakai perasaan. Itu siapa yang nyuci lagi? Hah? Ya udah nggak apa-apa. Kayak record ini ya. Kayak gitu. Itu tua. Dan ada lagi di sini. Kalau di sini sih keponakan gue yang lihat. Jadi kita tuh berdua ini sering nonton jurnal Risa ceritanya. Jadi kayak si huntu-huntu ini tuh, oh mereka nih yang bisa notice gue gitu. Oh mereka nih yang bisa notice kita. Jadi mereka tuh nampakinnya cuma ke kita kayak gitu. Waktu itu keponakan gue dari bawah kan ada bupet tuh. Bupet kan ada kacanya. Bupet takut ya Gi. Jadi bupet kan ada kacanya. Nah kacanya itu mantul ke ruangan atas. Oh gitu. Jadi di pantulan kacanya itu ada lewat batu sekelibetan gitu. Terus pas keponakan gue lihat ke atas nggak ada apa-apa gitu. Dia ngeliat ada yang lewat dari pantulan kaca. Jadi itu ternyata rumah ini menyimpan suatu misteri. Iya. Itu tapi sebelumnya nggak ada. Lu kan udah lama nih tinggal di sini. Sebelumnya nggak ada. Enggak. Cuman ngerasain. Cuman emang ada apa ya?
kejadian kayak gue pernah kerasukan. Lu pernah kesurupan di sini? Enggak, di rumah ini maksudnya. Oh di sini? Di rumah ini. Iya di rumah ini maksudnya. Enggak di sini. Iya ini kan di rumah lu. Gimana sih? Tapi Pusing. itu pun keluarga cuy. Maksudnya jadi gue nggak terlalu concern banget di situ karena ya emang keluarga bukan yang energi yang jahat kayak gitu kan. Iya. Maksudnya yang udah meninggal gitu kayak encing gue, encing gue, nenek gue kayak gitu. Nah, gitulah. Jadinya kenapa hantu-hantu itu berani karena gue juga kayak gue punya apa ya kemampuan gitu. Nggak, maksudnya gue nggak bisa ngelihat. Nggak bisa ngeliat bisa kayak ngeliat. orang-orang indigo gitu kan. Cuman gue kayak ngerasain dan percaya kayak gitu. Oh, lu percaya berarti? Percaya karena gue udah merasakan. Udah merasakan ya. Tapi gue di sini nggak punya pengalaman horor, makanya gue menghindari konten ini. Gue nggak punya pengalaman horor asli. Nah di sini naik. Iya, gue tuh orang yang skeptis sama kayak gitu kan. Skeptis. Ya nggak apa-apa sih, gue juga nggak. Gue skeptis buat diri gue sendiri, tapi gue nggak menyalahkan orang lain yang. Gue juga nggak memaksa lo untuk Ya kan? percaya. Misalnya gue ndengar cerita lu, itu mau bohong, enggak, gue nggak kayak gitu. Karena gue belum merasakan Iya, aja ya. itu dia. Mungkin Teman-teman jadinya gue banyak juga. skeptis. Teman-teman gue juga banyak yang Gue bakal percaya nih. Gue bakal percaya kalau dia benar ada setan, kecuali ada satu orang lebih yang lihat. Itu gue bakal percaya. justru itu kerja mereka nggak kayak gitu, setahu gue. Itu gue bakal percaya baru. Tapi rata-rata nih, gue udah ngulang dari cerita-cerita teman gue yang lain, yang ngelihat setan itu cuma satu Iya, orang. emang kayak gitu Cuma kerjanya. satu orang doang. Nah ya sedangkan yang lain nggak bisa jadi ada kemungkinan sugesti. Bisa jadi Bisa jadi sugesti, bisa jadi karena halusinasi. Allah juga nggak percaya. Halusinasi. Loh, justru yang nggak percaya ini malah jarang. Itu dia. Jarang ditampakin. Mereka nggak bakalan nampakin ke orang yang nggak percaya. Karena buat apa ya? Karena berguna juga gitu. Kecuali kalau misalkan lu penasaran dan lu pengen tahu, nah itu dia baru di situ. Kayak gitu. Tapi kalau merinding pernah gue di satu tempat merinding pernah. Di situ merinding pernah. Cuman gue nggak menganggap itu. Tuh mah lu kena angin kali. Iya Lu kayak gigit gitu. semut kali lu. Gue nggak menganggap itu ada setan atau apalah. Kagak menganggap itu. Oh iya benar Ya berarti. kan? Kalau gue sih orang yang percaya. Bisa jadi sugesti sama ini sih ngaruh sih. Ketontonan lu ngaruh. Iya. Karena lu tiap hari kan nonton jurnalista yang Gak tiap hari juga woi, setiap update. Ya setiap update. Setiap update. Karena seru Dia update banget tiap hari. guys. Enggak ah. Oh enggak, dia nggak update. Selasa dari Maret Selasa. Ngaruh ke ketontonan juga, ke lingkungan juga sih itu. Jadi kalau lingkungan lu yang sering nonton film horor, ya otomatis lu bakalan terdistract otak lu untuk Iya percaya itu. Tapi pas kalau kejadian yang belatung-belatung itu tuh sebelum justru gue tuh nonton jurnalisa karena ada kejadian aneh. Gitu. Jadi gue tuh Jadi sebelum lu nonton. tapi setelah gue nonton itu malah makin ngerasain frekuensi itu. Oh gitu. Gitu. Nggak, maksud gue tuh nonton jurnalisa gue tuh pengen tahu kok gue ngalamin ini gitu. Nah apa sih yang mereka alamin gitu? Maksudnya apa yang mereka lihat? Nah lu pernah ketindihan nggak? Ketindihan? Enggak, rep-rep. Iya. Enggak. Nah gue sering banget rep-rep. Pokoknya Terus kalau apa yang lo lihat? nggak ada yang gue lihat, ya gue nggak bisa ngomong aja, nggak bisa gerak. Iya. Nggak bisa ngomong lebih. Ada kali seminggu mah 2 kalian ada rep-rep. Gue nggak tahu itu gara-gara Lo apa. nggak baca doa kali cuy? Ya emang lupa sih. Ya udah itu that's why guys. Enggak sih menurut gue apa ya? Kalau lu misalnya oh lu nggak baca doa kali, itu menurut gue terlalu klise. Iya sih. Terlalu klise menurut gue. Kayak lu depresi, lu jarang ibadah. Klise menurut gue itu. Pernyataan klise. Setelah gue cari kan, rep apa sih? Rep ya, ketindihan. Nggak taunya ada tuh apa ilmiahnya. Iya. Sleeping paralysis. Sleeping paralysis. Sleep paralysis. Nah di situ dijelasin tuh kenapa lu bisa sleeping paralysis. Hah? Mau gue manggil. Oke lanjut, tadi abis ajan asar. Lanjut bahas sleeping paralysis. Nah, jadi gue sering banget buat
ketindihan gitu kalau bahasa ininya mah, bahasa masyarakatnya mah. Nah gue pas ngerasain sleeping paralysis itu bisa dibilang frekuensinya sering ya, seminggu itu paling sedikit 1 kali lah, 1 kali. Berarti lu seminggu pasti gitu? Pasti ada sleeping paralysis. Terus? Paling sedikit itu 1 kali, kadang 2 kali. Baru semalam dah gue. Gimana rasanya? Ya badan lu nggak bisa gerak, lu nggak bisa ngomong, lu cuma bisa. Kan emang lu tidur coy. Tapi itu mata melek. Demi apa? Mata melek gue ngeliat jelas. Gue kira merem loh. Enggak, mata melek gue ngeliat jelas. Dan gue bisa ngeliat kanan kiri. Maksudnya nggak bisa nengok gitu. Tapi gue bola mata gue bisa gue arahin. Gue ngeliat jelas dan itu gue sadar, keadaan sadar. Gue nggak tahu itu penyebabnya apa. Tapi setelah gue riset di internet, ternyata efeknya penyebabnya gara-gara satu, kurang tidur. Itu tidur kesehariannya nggak cukup, terus terlalu capek. Terus sama gue baca lagi kebanyakan kebanyakan gula sih, kebanyakan mengonsumsi gula. Nah itu sleeping paralysis. Nah cuman kan awal-awal kan sleeping paralysis kan gue pas baru-baru tuh lama tuh sleeping paralysisnya. Bisa jadi ada kali 5 menit mah begitu gue. Jadi kagak bisa gerak, kagak bisa ngomong, tapi mata melek, keadaan sadar. 5 menit. Tapi semakin kesini gue udah tahu triknya kayak gimana biar cepet sadar gitu, biar cepet connect otaknya. Pas sleeping paralysis itu kan ada ketidaksinkronan antara otak sama antara otak motorik sama otak sensorik. Nah itu nggak sinkron. Jadi otak sensor lu nyala tapi motorik lu enggak. Nah itu biasanya karena kalau kita bahasa itu komputer mah like CPU-nya nyala, layarnya mati. Iya. Berarti ada malfungsi di kabel atau apa gitu kan. Nah triknya itu gua waktu itu bisa tahu triknya itu gara-gara gue narik napas yang panjang, gue keluarin. Narik napas yang panjang, gue keluarin. Kan gue gak bisa gerak nih. Berontak. Walaupun gue gak bisa ngomong, gue coba teriak, berontak. Serem juga. Akhirnya bisa, jadi sebentar. Nah itu dia, jadi penjelasan ilmiah. Iya itu kan ilmiah. Nah, tapi kalau kata orang gue itu ketinggian jin. Iya, yang gue percaya juga kayak gitu. Jadi macam-macam orang. Nah kalau yang ilmiah tuh sleeping paralysis apalah itulah. Nah kalau kita kan awam kenalnya sama erep-erep, ketindihan, erep-erepan kayak gitu. Direp-erep lah pokoknya gitu. Itu tuh macam-macam. Biasanya orang tingkatannya tuh ada yang kalau lu nggak bisa gerak doang gitu. Nah ada juga yang nggak bisa gerak dan dia ditampakin si makhluknya itu yang nindihin lo gitu. Nah ada juga yang habis itu langsung sakit, mungkin sawan atau gimana gue nggak ngerti dah. Jadi kayak kaget apa yang lo nggak pernah lihat terus lo lihat kayak gitu tampaknya gitu. Tapi untung sih gue nggak pernah lihat sih. Gue nggak pernah lihat sih. Karena lo nggak percaya juga. Misalkan lu pengen tahu gitu, jangan sampai lu pengen tahu dah ya. Kepo banget gua. Bagus lah lu percayanya ilmiah lah. Misalkan itu ada kemungkinan lo diwujudkan oleh si dia. Nah, kenapa gua lebih percaya ilmiah? Karena gua ngebuktiin. Gimana bos? Gua pas itu mencoba tuh nggak tidur, nggak tidur selama seharian, ada 24 jam full nggak tidur. Lalu gua coba tidur, arap-arap. Nah setelah itu besokan harinya gue buktiin lagi nih kondisi gue yang berbeda. Gue tidur cukup 8 jam. Gue nggak harap ternyata benar apa yang dikatakan itu. Makanya gue di situ mulai percaya, oh ini gara-gara gue kurang tidur doang ini. Udah itu lu penyebabnya. Ternyata kayak gitu guys. Masa lu nggak pernah sih selama enggak, alhamdulillah gue nggak pernah.
Gue tuh enak lu sensasinya. iya Kayak sensasi lu gila. seakan Emang dirantai. orang gila emang ini. Seakan dirantai tapi lu nggak dirantai gitu. Kalau gue sih pernahnya mimpi jatuh, jadi kayak gitu doang. Oh itu gue juga pernah dong. Kayak gitu, alhamdulillah gue nggak pernah. Karena mungkin ya itu tadi gue cukup tidur, gue nggak kelebihan gula, nggak kecapean juga, jadi tidur gue good quality of sleep lah, gitulah. Udah banyak banget ini Banyak. ngomongnya. Nggak maksud tadi dari hal-hal di luar nalar, terus ngomongin percaya atau enggak, ngomongin ilmiah sama mistis, kayak gitu lah, cocok banget lah. Cocok. Satu package. Jadi Simpulannya terserah. terserah lu yang nyimpulin lah, masa gua juga yang nyimpulin. Lu udah denger aja lo, enak banget Iya. lo. Simpulin lah Denger sendiri. aja, mikir dikit gitu, jangan dengerin doang, mikir dikit. Gitu. Ya udahlah, maksudnya nggak boleh terlalu skeptis juga. Nggak boleh terlalu percaya juga. Gimana sih gue? Gak tahu sih, gue juga bingung. Tapi emang bener ada ya? Iya, maksudnya yang harus lo tahu, yang harus lo percaya itu, Ya, emang ada. hal-hal goib itu ada kan, tuh emang rukun iman guys. Udah, Itu kalau nggak percaya lo percaya murtad aja. namanya. Maksudnya kalau sampai yang penasaran gitu, sampai yang dan mempercayai kekuatan tersebut bisa membantu kehidupan lo gitu, nah itu nggak bisa. Jangan punya pikiran gitu. Ngerti gak mas gue? Maksudnya gimana? Sekedar percaya, tapi jangan mempercayain masalah lo ke dia. Karena gitu. karena kan banyak enggak sekarang sih emang Iya, dari mistis dulu ya. kan emang memanfaatkan makhluk tersebut bener, buat apa kayak gitu, itu yang salah. Nah itu gue baca berita tuh. Gimana tuh? Orang udah PDP nih, udah dinyatakan PDP. Dia nggak mau dijemput ke ambulan pak, Kasian lo itu dibawa ke rumah sakit, nggak mau dia. medis. Oh iya. Terus dia malah naik motor. Malah naik motor ke dukun gitu. Iya. Astagfirullah. Emang dukun punya vaksin tuh. Nah itu dia. Boleh lah. Kok ada ya gitu? Gue bingung. Nggak jelas Mungkin emang. terlalu berlebihan ya percayanya. Nah itu dia, boleh lu percaya, cuman jangan sampai kayak gitu. Dipercaya tetap Allah yang bisa cure penyakit lo, Iya. bukan si makhluk-makhluk itu. Tapi kalau yang konten-konten di YouTube kan banyak tuh yang paranormal. Nah itu menurut sudut pandang lo bener gak sih? Yang kayak Jonalisa dan Sarah Wijayanto Iya. yang terkenal itu kan? Kalau kata gue sih benar. Bener ya? Maksudnya dia emang yang tingkatannya tuh udah pro gitu. Emang yang udah hatinya tuh, maksudnya hal-hal kayak gitu itu nggak bisa dilihat pakai mata tapi pakai hati. Nah, untuk supaya ngelihat itu berarti hati lo yang harus bersih. Nah, untuk mencapai tingkatan itu mereka udah tahu ilmunya, udah tahu baca-bacaannya, udah tahu apa yang dia harus lakuin, apa yang enggak, kayak gitu. Jadi ya masuk akal aja. Nggak masuk akal, Nggak cuman masuk akal. ada gitu. Nah gue juga nggak percaya sama konsep hati. Karena menurut gue nggak ada gitu. Lu kalau mikirin sesuatu Ini pasti, menarik tau. kalau mikirin sesuatu pasti di otak Iya gitu. sih. Nggak mungkin di hati, karena hati lu tahu Buat sendiri merasa. fungsinya apa. Enggak, menurut gue nggak percaya sama konsep hati. Gue percaya sama konsep masuk akal dan tidak masuk akal, rasional Karena dia dan irasional. Ini adalah bukti bahwa riset laki-laki itu lebih berpikir secara logika daripada perempuan. Boleh gitu. Enggak Real. juga. Buktinya itu paranormal kan kebanyakan laki. Enggak juga. Kebanyakan laki Di tuh. tim jurnalisa cewek. Yang di mana? Yang paranormal mana yang laki? Di mana? Yang kata ini yang suka Paranormal activity. yang suka nanggapin setan. Siapa itu ya? Tahu lah ada yang ngomongnya kayak gitu ya. Oh yang dipukul pakai Iya betul. Astagfirullah. Gue masih tahu buset itu setan udah disiksa di neraka, dipukul pakai batako di dunia ya. Kasihan banget gue jadi dia. Ya itu sih. Kalau menurut gue sih benar. Kalau menurut Gigi enggak. Kalau menurut kalian gimana? Ya, Komen. Nggak bisa ya? Nggak bisa komen ya? Nggak bisa. Bisa nggak sih? Gimana lah. Nggak tahu. Nggak tahu gue juga. Kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya nggak bisa.
follow aja. Bisa di follow tapi. Iya bisa di follow tapi. Dan lo nyerangnya ke komen IG-nya dia. Enggak, gue nggak pernah nyentuhin IG gue di sini tuh. Kalau nggak langsung report guys. Jangan deng. Jangan dong, kasihan. Hilang dong, Jauh-jauh dong. deh. IG gue hilang dong. Mau bikinnya susah lagi. Ya udah kayak gitu. Oke, sampai sini dulu ya. Konten horor yang sangat horor gitu. Saya mengerikan ini mana suka. Gue sangat menghindari konten-konten ini. Tapi itulah adanya guys. Tapi kalau gue beneran ngeliat kacau juga sih. Jangan Kalau gue ngeliat, beng anak kacau sih. Gue juga nggak pernah lihat dan gue nggak mau. Lu pernah ngeliat? Enggak, cuman ngerasain. Gue ngerasain. Tapi ada nggak temen lu misalnya? Oh si Dede nih. Ini jadi lanjut lagi nih gue. Oh, Dede kan waktu itu ke rumah gue nih. Ke rumah gue si Dede. Si Dede kan katanya punya ini, Cok. Oh iya. Punya apa? Indra keenam. Gue baru tahu. Dia ke rumah gue waktu itu, ya kan? Pas di rumah gue, ya juga tanyain karena gue emang kagak percaya kan. Deh, lu ngeliat nggak di rumah gue ada apa? Ya ntar aja lah, gue ceritain kalau di sekolah. Di sekolah gue tanyain lagi dong, ya kan penasaran gue. Ya, deh gimana? Ada nggak di rumah gue? Ada katanya. Di pojok mana? Itu samping kamar mandi. Ada apaan? Cewek, mukanya rata. Allah. Mukanya rata. Serem ih. Serius loh, mukanya rata. Kata gue di situ, aduh kacau ini. Kacau ini kalau gue sampai ke sama dia, gue bisa melihat ya. Gue bisa melihat. Tapi berhubung gue terus-terusan apa denial kan, kagak percaya. Bohong kali ini si Dede. Dan itu juga salah satu masalahnya gini, gue mencoba mendenial itu make komedi. Masalahnya setiap orang yang gue tanyain tuh ngeliat cewek muka rata, udah sering banget itu gue denger ya kan. Udah sering banget gue denger cewek muka rata nih. Perasaan dia banyak amat. terus Ya akhirnya gue biasa aja kalau percaya, dan gue sampai sekarang nggak ngeliat sih. itu dia cara menghindari. Misal lo takut, ya jangan jadi takut. Cara lo menghindari olok-olok kayak gitu, misalnya lo takut nih, jangan takut, ya udah jadi masa bodoh gitu. Kecuali kalau lo kepikiran terus-terusan dan lo merasa terhantui, ya dia emang makin demen. Emang tujuannya itu kan? Menakut-nakuti manusia. Jadi kalau lu merasa percaya, berhasil tujuan dia dong. Dapat reward dia dari malaikat Malik. Enggak, enggak. Jangan salah-salah. Bukannya dapat reward. Tapi nggak dari malaikat Malik juga. Ya habis dari mana dong? Kan penjaga neraka, Cuk. Oh iya. Udah gimana sih? Masih dari malaikat Ridwan, nggak mungkin dong. Jauh ya. Ya sampai situ dulu ya. Konten horor yang sedikit bercanda, tapi beneran horor ini. Beneran gue juga agak-agak takut ini. Ini beneran ini, Pak. Jangan dikira bohongan ini. Buat lo yang percaya, ya udah percaya aja. Tapi buat lo yang nggak percaya, ya udah jangan dipercaya lah. Iya. Nanti lo jadi percaya lagi. Nanti lo abis dengerin podcast ini percaya lagi di rumah lo ada cewek tapi muka emang rata. iya kok. Enggak, maksudnya nggak tahu ya kalau wujudnya mah nggak tahu. Tapi setahu gue emang di mana-mana ada. Di setiap rumah, di setiap bangunan itu pasti ada. Pasti ada. Ada kehidupan lain gitu selain kita. Ah gitu. Kayak gitu. Dimensi lain. Ini udah gue tutup berapa kali nih? Langsung aja tutup lah.